Halo, saya Trisulo. Selamat datang teman-teman. Kalau Anda sudah masuk di halaman ini, berarti Anda adalah orang yang tepat. Anda adalah orang yang sedang mencari peluang, dan tentu saja Anda adalah orang yang ingin merubah kehidupan Anda. Dan tentu saja Anda pasti mau kerja keras kan, dan Anda punya kemauan keras untuk merubah kehidupan Anda. Oke, teman-teman. Mungkin Anda bertanya, kenapa orang yang memberikan link ini kepada Anda ingin Anda melihat beberapa video ini. Tentu saja beberapa video ini akan berisi beberapa hal yang saya yakin sekali sangat Anda butuhkan untuk merubah hidup Anda. Anda akan melihat dengan siapa Anda berpartner. Anda juga akan melihat perusahaan-perusahaan yang akan menjadi partnership Anda. Anda akan melihat tim-tim yang akan membantu Anda untuk berhasil dalam mencapai impian Anda. Dan yang paling penting juga Anda akan melihat bagaimana caranya Anda mendapatkan profit-profit, keuntungan-keuntungan yang Anda biasa dapatkan. Dan tentu saja semua itu adalah untuk merubah kehidupan Anda. Nah, dan video-video ini tentu saja akan dijalankan oleh rekan-rekan saya yang sudah sangat profesional, sangat mengerti, dan sangat memahami apa-apa saja yang mereka akan bicarakan untuk membuat kehidupan Anda berubah. So, teman-teman, yakinkan dan pastikan Anda melihat video ini secara keseluruhan demi untuk merubah kehidupan Anda. Oke, selamat menikmati. Halo, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Video ini bisa memberikan ide kepada Anda, inspirasi kepada Anda, bahkan bisa memberikan revolusi finansial besar kepada hidup Anda. Idenya seperti ini. Semua orang ingin punya kehidupan yang lebih baik tentunya. Ya, saya ingin, Anda pasti ingin punya kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, faktanya seperti ini. Kalau kita lihat fenomena yang ada di luaran dengan seperti kenaikan BBM yang hingga 40% terjadi di Indonesia, apa yang terjadi dengan kita? Terutama kalau seandainya kita masih bekerja atau kita punya usaha sendiri, usaha kecil-kecilan. Pertanyaannya, apakah penghasilan kita bisa meningkat 40% seperti kenaikan inflasi yang ada dengan kenaikan BBM yang sampai 40%? Nah, masalahnya adalah kalau seandainya penghasilan kita tidak naik menjadi 40%, Anda sadar nggak bahwa sebenarnya penghasilan kita bukan mengalami yang namanya kenaikan gaji atau kenaikan penghasilan, tapi justru sebenarnya penurunan income. Ya, nah itu masalahnya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan kita seperti biaya sekolah anak bukannya makin murah tapi makin tinggi ya. Biaya kebutuhan pokok sehari-hari tentunya akan ikut terkatrol dengan kenaikan BBM tersebut ya. Jadi kita ingin punya kehidupan yang lebih baik, kita ingin punya kondisi finansial yang lebih baik. Kenyataannya kita harus bekerja keras, kita harus mungkin lembur dan sebagainya untuk bisa punya income yang lebih besar. Sedangkan gaji yang dinaikkan itu lebih kecil daripada yang kita harapkan. Dan ironisnya adalah lebih kecil daripada inflasi. Fakta yang kedua, Anda sadar nggak bahwa Indonesia merupakan pengekspor tenaga kerja ke luar negeri, itu salah satu yang terbesar di dunia. Nah, mengapa bisa seperti itu? Ya, kalau jawabannya karena jumlah penduduknya yang besar, betul juga. Ya, kalau jawabannya adalah karena lapangan pekerjaan di Indonesia kurang menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia, betul juga. Tapi yang saya amati dari rekan-rekan saya yang bekerja di luar negeri, ternyata ada satu alasan utama kenapa kok banyak sekali orang yang tertarik bekerja di luar negeri. Apa itu? Yaitu standar income. Nah, kita sadar nggak bahwa dengan kondisi kekayaan alam di Indonesia yang seperti ini, standar income di Indonesia sangat amat rendah dibanding dengan standar income di luar negeri. Even itu di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Itulah sebabnya kenapa walaupun di berita-berita disebutkan bahwa resikonya sebagai tenaga kerja itu besar sekali, tapi banyak sekali orang yang tertarik untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Kuncinya adalah di kata standar income. Ya, jadi kalau kita masih memiliki standar income di sini, ya artinya kita masih berada di standar income ya yang rata-rata seperti itu. Nah, kondisi itu memaksa bahwa orang akan bekerja lebih keras seperti yang saya katakan ya, fakta-fakta tadi yang saya sebutkan. Memaksa orang bekerja lebih keras, harus melakukan double job, triple job, atau bahkan harus melakukan lembur dan sebagainya. Ya, atau kalau tidak mereka harus memotong anggaran. Ya, artinya harus mengirit pos-pos pengeluaran. Padahal kita lihat bahwa tidak mungkin beberapa pos pengeluaran tidak mungkin kurangin, seperti biaya listrik tidak mungkin dikurangin, biaya air tidak mungkin dikurangin, biaya pendidikan anak apalagi
ya, dan apalagi biaya kesehatan kalau kita sakit. Nah, apa yang biasanya dikurangin di pos-pos tersebut? Nah, yang diirit adalah pola makan biasanya, ya. Jadi gaya hidup, pola makan dan sebagainya. Anda tahu apa yang terjadi? Korbannya adalah kesehatan, dan itu akan menimbulkan masalah baru. Ya, masalah barunya apa? Kalau seandainya kita terjadi sakit atau terjadi resiko sehingga kita tidak bisa bekerja lagi, ya, kita tidak bisa beraktivitas lagi. Nah, problem utama akan makin berat kalau seandainya kita tidak bisa bekerja lagi dan kita adalah penopang nafkah dari keluarga kita. Nah, bagaimana dengan kelangsungan kalau seandainya kita tidak bekerja lagi? Income berhenti, dan itu resiko yang sangat amat besar yang bisa kita tanggung. Mari kita lihat fakta yang lain, ya. Kalau Anda buka di internet, buka di Google, saat ini daftar orang-orang terkaya di dunia makin bertambah. Nah, itu ironisnya dari fakta yang sebelumnya saya sebutkan. Ya, banyak sekali orang-orang kaya zaman dulu yang, kalau zaman dulu orang-orang kaya itu biasanya di usia di atas 30 tahun, tapi sekarang orang-orang kaya di dunia itu tergantikan dengan anak-anak muda, ya, masih usia 20-an dan sebagainya, mereka kaya. Anda tahu kenapa? Karena hadirnya teknologi online, ya, teknologi internet itu yang merubah semua wajah peta orang-orang terkaya di dunia. Kita lihat contoh-contohnya, ya. Yang pertama yang pasti Anda sudah pernah tahu, yaitu Mark Zuckerberg, ya, pendiri Facebook. Anda tahu sekarang Facebook memiliki pengguna aktif lebih dari 1 miliar di seluruh dunia. Ya, yang kedua, Sergey Brin dan Larry Page. Ya, mereka mendirikan Google yang akhirnya membeli perusahaan besar YouTube dan sebagainya. Anda pasti pernah dengar juga yang namanya Jeff Bezos dari Amazon.com. Ya, kalau di Indonesia kita bisa melihat orang-orang yang sudah mendapatkan penghasilan yang besar sekali dari teknologi online. Ya, seperti contohnya Anna Ahiram yang pemilik Asian Brain dan juga Andrew Darwish pemilik Kaskus. Nah, mereka tidak hanya mengenerate income atau menghasilkan income yang besar bagi mereka, tapi yang paling menarik adalah mereka menghasilkan income yang datang terus-menerus, apakah mereka bekerja atau tidak. Ya, itu yang disebut sebagai passive income. Saya tertarik sekali dengan orang-orang yang bisa mengenerate yang namanya passive income, ya, karena resiko sangat amat besar pada saat kita masih memiliki penghasilan yang sifatnya aktif. Lalu apa idenya? Mungkin Anda berpikir bahwa saya tidak memiliki keahlian di bidang online, saya tidak mengerti internet, saya gaptek, ya. Anda lupakan dulu masalah teknis, tapi coba pikirkan beberapa hal ini. Ya, coba Anda bayangkan kalau seandainya Anda memiliki sebuah kesempatan untuk terlibat dalam sebuah usaha yang berskala internasional, ya, dengan Anda bisa kembangkan ke seluruh penjuru dunia secara online. Ya, mulai dari tempat Anda. Ya, tentunya dengan modal yang kecil dan resiko yang terjangkau untuk Anda. Bahkan saya boleh katakan sebenarnya kalau soal resiko itu kecil sekali. Ya, dan bayangkan kalau seandainya dari kesempatan tersebut Anda bisa memiliki income yang berstandar internasional. Saya garis bawahi, berstandar internasional. Ya, karena kami memiliki program, kalau Anda lakukan, Anda bisa memiliki kesempatan untuk 6 bulan ke depan Anda memiliki income 10.000 US dollar, ya. Bayangkan 10.000 US dollar dalam waktu 6 bulan, ya. Saya tidak membual. Banyak sekali orang-orang yang sudah berubah kehidupannya dengan kesempatan bisnis ini. Ya, bahkan mentor saya sendiri, rekan bisnis saya, Bapak Trisulo, beliau dalam waktu 6 bulan sudah berhasil mengenerate income atau menghasilkan penghasilan yang jauh lebih besar dari yang tadi saya sebutkan. Bahkan beliau mencatatkan diri sebagai orang yang memiliki perkembangan bisnis tercepat di dunia saat ini. Nah, sekarang semuanya tinggal dari diri Anda. Ya, semua bergantung dari diri Anda. Seberapa besar hasrat Anda untuk mengubah hidup Anda? Seberapa besar Anda ingin merevolusi kehidupan Anda? Saya nggak tahu dengan Anda, ya, tapi coba saatnya Anda membuka hati dan pikiran Anda untuk menerima sebuah kesempatan yang bisa mengubah secara revolusioner hidup Anda.